Namaku Hajah Ani. Usiaku 48 tahun. Seorang janda. Kalau mendengar kata itu, banyak orang langsung membayangkan kesedihan. Tapi hidupku hari ini justru sedang berdiri di titik yang, bagi sebagian orang, tampak sempurna. Pagi itu aku berdiri di depan cermin apartemenku, mengenakan setelan kerja berwarna krem. Rambutku tertata rapi, wajahku sederhana tanpa rias berlebihan. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu betul betapa panjang jalan yang sudah kulewati untuk sampai di sini. Dulu aku hanya seorang TKW di Arab. Mengurus rumah orang, bangun sebelum fajar, tidur ketika tubuh sudah nyaris tak sanggup berdiri. Kini, aku adalah manajer senior di sebuah perusahaan otomotif ternama. Aku memimpin tim, duduk di ruang rapat besar, dan namaku sering disebut dalam keputusan penting. Hidup memang lucu. Di parkiran kantor, beberapa rekan kerja menyapaku ramah. Mereka mengenalku sebagai Hajah Ani yang tegas, disiplin, dan jarang tersenyum tanpa alasan. Tapi mereka tidak tahu, di balik semua itu, aku tetap perempuan yang suka teh hangat dan lagu lama sebelum tidur. Hari-hariku berjalan teratur. Rapat, laporan, makan siang bersama tim, lalu pulang menjelang senja. Aku juga mulai belajar trading saham. Dunia yang sama sekali baru, penuh angka dan risiko. Awalnya menegangkan, tapi ada kepuasan tersendiri ketika satu keputusan kecil bisa membawa hasil. Saat sore tiba, aku duduk di balkon apartemen, memandangi lampu kota. Angin menyentuh wajahku lembut. Ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Aku tidak merasa kesepian, meski status janda sering membuat orang mengasihaniku tanpa diminta. Beberapa pria pernah mendekat. Ada yang terlalu manis, ada yang terlalu terburu-buru. Aku selalu tersenyum sopan dan menjaga jarak. Bukan karena aku menutup hati, tapi karena aku tahu apa yang pantas untuk hidupku sekarang. Aku sudah terlalu lama bertahan dalam hidup yang keras. Kini, aku ingin memilih dengan tenang. Malam itu, aku memejamkan mata dengan perasaan damai. Aku tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permulaan. Bahwa sebentar lagi, hidup akan mengujiku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Dan aku, Hajah Ani, harus kembali membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang mudah runtuh. Pagi di kantor selalu dimulai dengan aroma kopi dan langkah-langkah cepat para karyawan. Aku melangkah melewati lorong panjang dengan tablet di tangan, menyapa seperlunya. Banyak yang tersenyum, beberapa mengangguk hormat. Aku terbiasa dengan itu. Di ruang rapat, aku duduk di ujung meja. Presentasi berjalan lancar. Angka-angka penjualan stabil, proyek baru menunjukkan hasil yang menjanjikan. Beberapa kolega memujiku, dan aku menerimanya dengan tenang. Aku tahu pujian hanyalah bagian kecil dari tanggung jawab besar yang kupikul. Namun, ketika rapat usai dan suasana mulai santai, aku mulai merasakan hal yang sering luput dari perhatianku. Tatapan-tatapan kecil. Bisikan yang berhenti saat aku mendekat. Senyum yang terasa terlalu dibuat-buat. "Ani kelihatan makin awet muda ya," kata seorang rekan perempuan sambil tertawa kecil. Aku membalas dengan senyum tipis. Komentar seperti itu sudah biasa. Aku memilih tak menanggapi lebih jauh. Saat makan siang, aku duduk bersama beberapa staf. Obrolan ringan mengalir, tentang keluarga, liburan, dan rencana akhir pekan. Ketika topik bergeser ke urusan pribadi, suasana sedikit berubah. "Bu Ani nggak kepikiran menikah lagi?" tanya seseorang, seolah bertanya cuaca. Aku mengaduk minumanku pelan. "Kalau waktunya tepat, mungkin," jawabku singkat. Mereka mengangguk, tapi aku bisa membaca ekspresi penasaran yang tak terucap. Sebagai janda yang hidup mapan, aku seperti buku yang ingin mereka baca tanpa izin. Sore hari, aku kembali fokus pada layar komputer. Grafik saham naik turun, jantungku ikut berdebar. Aku masih belajar, masih jatuh bangun, tapi aku menikmati prosesnya. Setiap keputusan mengajarkanku untuk lebih sabar dan berhitung. Di perjalanan pulang,
Aku berhenti sejenak di lampu merah. Kota tampak sibuk seperti biasa. Dari balik kaca mobil, aku melihat pantulan diriku sendiri. Seorang perempuan yang terlihat kuat, tapi menyimpan banyak cerita yang tak semua orang pantas tahu. Malam itu, ponselku bergetar. Pesan dari aplikasi investasi. Angkanya turun cukup tajam. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Aku tahu, tidak semua hari akan selalu berjalan sesuai rencana. Aku menutup ponsel dan bersandar di sofa. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, tenanglah, Ani. Kamu sudah melewati hal yang jauh lebih berat dari ini. Aku belum tahu bahwa gejolak kecil hari ini hanyalah bayangan dari badai yang perlahan mendekat. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Pagi berangkat kerja, siang rapat, sore mengecek laporan, malam menyendiri dengan pikiranku sendiri. Semua tampak terkendali, setidaknya di permukaan. Di kantor, aku dipercaya memimpin proyek baru. Sebuah peluncuran produk otomotif yang cukup besar. Tantangan itu justru membuatku bersemangat. Aku menyusun strategi, membagi tugas, dan memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Kalau proyek ini sukses, nama kita akan makin kuat, ucap direktur saat rapat. Aku hanya mengangguk, menyimpan tekad dalam hati. Hubunganku dengan tim berjalan profesional. Kami sering lembur bersama. Saat suasana mulai melelahkan, aku tak segan bercanda ringan. Mereka tertawa, dan aku merasa dihargai, bukan sekadar atasan yang ditakuti. Suatu sore, setelah rapat panjang, aku berdiri di dekat jendela kantor. Langit berwarna jingga. Aku memeluk map tipis di dadaku, menikmati keheningan singkat itu. Ada rasa puas melihat hasil kerja keras pelan-pelan membuahkan hasil. Di sisi lain hidupku, dunia trading saham kembali memanggil. Ada hari-hari di mana grafik naik dan membuatku tersenyum sendiri. Ada juga hari di mana angka turun dan membuatku terdiam lama. Tapi aku masih merasa mampu mengendalikannya. Malam itu, aku memasak sederhana di apartemen. Sambil menunggu air mendidih, pikiranku melayang ke masa lalu. Tahun-tahun di negeri orang, bekerja tanpa banyak bicara, menahan rindu dan lelah. Semua itu membentukku menjadi perempuan yang sekarang. Aku duduk di meja makan sendirian, namun tidak merasa sepi. Justru ada rasa syukur yang mengalir pelan. Hidupku tidak sempurna, tapi cukup. Dan aku merasa berada di tempat yang tepat. Teleponku berdering. Seorang teman lama mengirim pesan, sekadar menanyakan kabar. Aku membalas dengan ramah. Percakapan ringan itu membuat malam terasa hangat. Aku tak menyadari, di balik ketenangan ini, ada perubahan kecil yang sedang bergerak. Keputusan-keputusan orang lain, bisikan-bisikan yang tak kudengar, dan angka-angka yang perlahan mulai berubah arah. Saat aku mematikan lampu dan berbaring, aku tersenyum tipis. Aku merasa kuat. Aku merasa siap. Aku tidak tahu bahwa hidup sebentar lagi akan menguji keyakinanku dengan cara yang paling sunyi, tapi paling berat. Pagi itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Entah kenapa, dadaku terasa lebih berat dari biasanya. Aku mengira itu hanya kelelahan, lalu bersiap seperti biasa dan berangkat ke kantor. Namun firasatku ternyata tidak salah. Begitu aku tiba, suasana lantai tempatku bekerja terasa kaku. Beberapa orang yang biasanya menyapaku hangat, hari itu hanya tersenyum sekilas. Ada yang berpura-pura sibuk, ada pula yang menunduk saat aku lewat. Aku mencoba mengabaikannya dan langsung masuk ke ruang kerjaku. Baru saja aku duduk, ponsel kantor berdering. Bu Ani, mohon ke ruang direksi sekarang. Suara sekretaris terdengar formal. Jantungku berdegup lebih cepat. Di ruang direksi, aku duduk berhadapan dengan beberapa pimpinan. Wajah mereka serius. Tidak ada senyum pembuka seperti biasanya. Salah satu dari mereka mendorong beberapa lembar kertas ke arahku. Ada laporan yang perlu kami klarifikasi, katanya pelan. Aku membaca dokumen itu.
Isinya tentang proyek yang kupimpin. Ada angka-angka yang terlihat tidak sesuai. Ada keputusan yang seolah diambil tanpa prosedur. Aku mengernyit. Ini tidak benar, kataku tenang. Saya tidak pernah menyetujui perubahan ini. Mereka saling berpandangan. Aku bisa merasakan udara di ruangan itu menegang. Namun laporan ini mencantumkan nama ibu, jawab salah satu dari mereka. Dan saat ini, proyek tersebut menimbulkan kerugian. Dadaku berdesir. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa posisiku tidak sepenuhnya aman. Aku menjelaskan dengan detail. Menunjukkan catatan, email, dan alur kerja yang kupegang. Mereka mendengarkan, tapi aku tahu, kepercayaan sedang diuji. Setelah pertemuan itu, aku keluar dengan langkah pelan. Kepalaku penuh. Di lorong, aku mendengar bisikan lirih. Katanya Bu Ani terlalu ambisius. Pantas saja, main saham juga katanya. Aku berhenti sejenak, menahan napas. Aku tidak menoleh. Aku memilih terus berjalan, meski kata-kata itu seperti mengetuk pelan dari dalam. Siang harinya, notifikasi dari aplikasi trading masuk. Angka merah. Turun lebih dalam dari sebelumnya. Aku memijat pelipis. Dua dunia yang selama ini bisa kukendalikan, hari itu sama-sama goyah. Malamnya, aku duduk sendirian di sofa, lampu sengaja kuredupkan. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyelinap tanpa izin. Bukan takut miskin, bukan takut jatuh, tapi takut disalahpahami setelah semua yang kuperjuangkan. Aku memeluk bantal dan menutup mata. Aku tidak boleh runtuh, bisikku pada diri sendiri. Aku belum tahu, konflik ini baru permulaan. Tapi satu hal pasti, ketenanganku telah retak. Dan aku harus bersiap menghadapi ujian yang lebih besar. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pikiranku berputar, mencoba menyusun potongan-potongan kejadian yang tiba-tiba menimpa hidupku. Tuduhan tak langsung di kantor, angka saham yang terus menurun, dan bisikan-bisikan yang mulai terdengar lebih jelas. Pagi harinya, aku berdiri lebih lama di depan cermin. Aku menatap diriku sendiri, lalu berkata pelan, "Ani, kamu tidak boleh menyerah." Aku menetapkan satu tujuan jelas. Membersihkan namaku dan mempertahankan posisiku, apapun rintangannya. Di kantor, aku mulai bergerak lebih terstruktur. Aku menelusuri ulang seluruh dokumen proyek. Setiap persetujuan, setiap perubahan, setiap tanda tangan. Aku bekerja hingga larut, menolak pulang sebelum menemukan celah yang selama ini tersembunyi. Beberapa rekan mulai menjaga jarak. Ada yang dulunya ramah, kini hanya berbicara seperlunya. Aku bisa merasakan perubahan sikap itu, tapi aku memilih fokus. Aku sudah terlalu sering diremehkan dalam hidup untuk kembali goyah sekarang. Di sela-sela waktu, aku masih harus menghadapi dunia trading yang kian menekan. Beberapa keputusan yang dulu terasa tepat kini berbalik arah. Aku harus mengatur ulang keuanganku, menahan keinginan, menghitung ulang setiap pengeluaran. Sore itu, aku menerima telepon dari seseorang yang dulu bekerja di timku. Ia memberi informasi kecil, tapi penting. Ada keputusan proyek yang diambil tanpa sepengetahuanku, namun dicatat seolah aku mengetahuinya. Hatiku berdebar. Setidaknya aku tidak sendirian dalam kebenaran ini. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen. Angin menyentuh wajahku. Di kejauhan, lampu kota berkelip seperti mengingatkanku bahwa hidup terus berjalan. Tak peduli siapa yang sedang terjatuh. Aku menarik napas panjang dan menggenggam ponsel erat. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Akan ada rasa lelah, rasa ingin menyerah, dan mungkin kehilangan hal-hal yang selama ini kupegang. Namun di saat itu juga, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan. Aku akan melangkah satu persatu. Karena aku bukan perempuan yang hanya hidup dari keberuntungan. Aku hidup dari keteguhan. Dan tujuan itu kini menjadi satu-satunya cahaya yang kupunya.
Aku mengira badai terberat hanya ada di kantor. Ternyata aku keliru. Suatu pagi, sebelum berangkat kerja, ponsel pribadiku terus bergetar. Notifikasi datang bertubi-tubi. Aku membukanya dengan tangan sedikit gemetar. Akunku di aplikasi trading menunjukkan angka yang membuat napasku tertahan lebih lama. Turun. Jauh lebih dalam dari perkiraanku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar tanpa berkedip. Keputusan-keputusan yang dulu kuambil dengan keyakinan, kini seperti berbalik arah bersamaan. Dalam hitungan hari, dananya terikat, ruang gerakku menyempit. Aku menarik napas panjang. Ini bukan sekadar kerugian kecil. Ini mulai menyentuh simpanan yang selama ini kujaga sebagai pengaman hidup. Di kantor, tekanan belum juga reda. Aku dipanggil kembali untuk klarifikasi lanjutan. Kali ini, nada bicara mereka lebih dingin. Tidak menghakimi, tapi cukup untuk membuatku merasa sendirian di ruang itu. Kami butuh waktu, kata salah satu pimpinan. Selama itu, beberapa wewenang ibu akan dibatasi. Aku mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Aku keluar ruangan dengan langkah tertahan. Bukan karena kalah, tapi karena sedang menahan diri agar tetap tegak. Siang itu, aku makan sendirian. Meja yang biasanya ramai kini terasa lebih luas. Aku mengaduk makanan tanpa selera. Beberapa orang melirik ke arahku, lalu kembali pada piring mereka masing-masing. Sepulang kerja, aku menerima pesan dari pihak yang selama ini membantuku mengelola dana. Isinya singkat, tapi berat. Aku harus menyiapkan tambahan dana agar posisi keuanganku tidak semakin terjepit. Aku menutup ponsel dan bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyentuh sisi lain dari hatiku. Bukan takut gagal, tapi takut kehilangan kendali atas hidup yang susah payah kubangun. Malam itu, aku tidak menyalakan lampu utama. Aku duduk di ruang tamu dengan cahaya redup. Aku memeluk lututku sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang berlarian kemana-mana. Aku masih bisa menghadapinya, ucapku lirih, seolah meyakinkan diriku sendiri. Namun aku tahu, ini adalah konflik kedua. Lebih sunyi, lebih pribadi, dan jauh lebih berbahaya. Karena kali ini, yang terancam bukan hanya posisiku, tapi rasa amanku sendiri. Dan aku harus segera menentukan langkah, sebelum semuanya benar-benar tergelincir. Aku tidak memberi waktu lama untuk larut dalam ketakutan. Jika aku berhenti sekarang, semuanya akan runtuh bersamaan. Maka pagi itu, aku bangun dengan satu keputusan baru. Aku harus menyelamatkan keuanganku, apapun caranya yang terhormat. Aku mulai dengan menata ulang segalanya. Aku menjual beberapa aset yang tidak terlalu penting. Aku menunda rencana-rencana kecil yang dulu terasa wajar. Setiap angka kuhitung dengan teliti, setiap keputusan kuambil dengan hati-hati. Di kantor, meski ruang gerakku dibatasi, aku tidak berhenti bekerja. Aku tetap hadir, tetap memberi masukan saat diminta, tetap bersikap profesional. Aku tahu, diam dan konsisten jauh lebih kuat daripada membela diri tanpa bukti. Beberapa orang mulai memandangku berbeda. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang seolah menunggu aku benar-benar jatuh. Aku menangkap semua itu, namun memilih tak bereaksi. Suatu sore, saat aku hendak pulang, seseorang menyapaku di lobi gedung. Seorang pria asing dengan logat Arab yang lembut. Tubuhnya tinggi dan besar. Wajahnya tegas namun matanya tenang. "Maaf, apakah Ibu Hajah Ani?" tanyanya sopan. Aku mengangguk, sedikit terkejut. Ia memperkenalkan diri sebagai rekan bisnis dari mitra lama perusahaanku. Kami berbincang singkat. Tidak ada rayuan berlebihan, hanya obrolan ringan yang terasa nyaman. Saat berjabat tangan, genggamannya hangat dan penuh hormat. Entah mengapa, pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang sulit kuabaikan. Malamnya, aku kembali ke apartemen dengan perasaan yang berbeda. Masalah belum selesai, tekanan masih ada, tapi hatiku tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada percikan kecil yang mengingatkanku bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan. Aku duduk di sofa,
menatap langit malam dari balik jendela. Aku tahu jalan di depanku masih terjal. Namun kini, aku memiliki tujuan yang lebih luas. Menjaga martabatku, menata ulang hidupku, dan tetap membuka hati, meski hanya sedikit. Langkahku mungkin pelan, tapi aku melangkah. Dan untuk pertama kalinya sejak badai datang, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Aku berharap langkah-langkah kecil yang kuambil mulai membuahkan hasil. Nyatanya, hidup justru mengujiku lebih keras. Pagi itu aku menerima surel resmi dari manajemen. Proyek yang dulu kupegang sepenuhnya kini dialihkan. Namaku masih tercantum, tapi peranku nyaris dihapus. Tidak ada penjelasan panjang, hanya kalimat singkat yang terasa dingin. Aku menatap layar lama. Dadaku terasa sesak. Namun aku memaksa diri tetap tenang. Aku tidak menangis. Aku hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menutup laptop. Di sisi lain, keadaan keuanganku semakin menekan. Upaya penyelamatan yang kulakukan belum cukup. Beberapa janji bantuan tertunda. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa jalanku mulai menyempit. Sore itu, pria Arab yang pernah kutemui kembali menghubungiku. Ia mengajakku bertemu sekadar minum teh. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku datang. Di tempat yang tenang, kami duduk berhadapan. Tidak ada pembahasan berat. Ia mendengarkan ceritaku dengan sabar, tanpa memotong. Saat aku terdiam, ia hanya mengangguk pelan, lalu meletakkan tangannya di atas tanganku sebentar. Hangat, menenangkan. Aku membiarkannya, karena saat itu aku benar-benar membutuhkannya. Namun ketika aku pulang, kenyataan kembali menyambutku. Ponselku bergetar. Pesan masuk bertubi-tubi. Angka-angka tak berpihak. Upaya terakhir yang kupasang ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Aku duduk di lantai ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kehabisan jalan. Semua usaha seolah mentok. Semua perhitungan meleset. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Apakah ini akhirnya? Bisikku lirih. Malam itu, aku menyadari satu hal pahit. Semua rencana yang kususun dengan hati-hati, gagal. Dan di tengah kelelahan itu, satu pilihan terakhir mulai terlintas di pikiranku. Pilihan yang selama ini kuhindari. Pilihan yang akan mempertaruhkan harga diriku, kenyamananku, dan keberanianku. Aku belum siap mengambilnya. Tapi waktu tidak menungguku. Aku tidak langsung tidur malam itu. Aku duduk memandangi langit-langit, membiarkan pikiranku berputar tanpa arah. Semua jalan yang kupilih sejauh ini berakhir di titik yang sama, buntu. Pagi datang dengan sunyi yang berbeda. Aku menyiapkan diri ke kantor, meski langkahku terasa lebih berat. Di sana, kabar yang kuterima semakin memperjelas posisiku. Tidak ada yang diucapkan terang-terangan, tapi sikap orang-orang cukup menjelaskan. Aku berjalan melewati lorong kantor dengan kepala tegak. Namun di dalam, hatiku bergetar. Aku tahu, jika keadaan ini berlanjut, aku akan kehilangan lebih dari sekadar jabatan. Siang hari, aku menerima pesan dari pria Arab itu. Ia menanyakan kabarku dengan nada yang tulus. Aku membalas singkat, lalu mematikan layar. Aku belum sanggup berbagi lebih jauh. Sore menjelang, aku duduk sendirian di ruang kerjaku yang kini terasa asing. Di meja, ada surat-surat, catatan keuangan, dan satu dokumen yang sejak tadi kupandangi. Sebuah kesempatan kerjasama besar, di luar struktur kantor, yang mengharuskanku mengambil risiko paling besar dalam hidupku. Jika aku mengambilnya, aku harus meninggalkan zona aman yang selama ini kujaga. Aku harus siap menerima pandangan orang, penilaian, dan bisikan yang pasti akan datang. Tanganku bergetar saat menyentuh dokumen itu. Aku teringat semua hinaan yang pernah kudengar, semua keraguan yang diarahkan padaku. Sebagai janda, sebagai mantan TKW, sebagai perempuan yang dianggap terlalu berani bermimpi. Malam itu, aku kembali bertemu dengannya. Kami duduk berdampingan, tak banyak bicara.
Saat aku bersandar di bahunya, ia tidak bergerak. Tangannya melingkar pelan di pundakku. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan itu menenangkan pikiranku. Aku tahu, aku sedang berada di persimpangan hidup. Dan saat aku berdiri untuk pulang, aku akhirnya mengambil keputusan. Pilihan terakhir itu terasa berat, menyakitkan, dan penuh risiko. Tapi aku tidak melihat jalan lain. Aku melangkah pulang dengan satu tekad di hati. Aku akan mengambilnya. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku harus berani menanggungnya. Keputusan yang kuambil ternyata tidak langsung membawa kelegaan. Justru sebaliknya. Hari-hari setelahnya terasa seperti berjalan di atas pasir yang terus bergeser. Aku mulai menjalani pilihan terakhir itu dengan penuh kehati-hatian. Dokumen kutandatangani, pertemuan kulalui, dan rencana kususun. Namun hasilnya tidak secepat yang kuharapkan. Ada hambatan administratif, ada janji yang tertunda, dan ada kepercayaan yang harus dibangun dari nol. Di kantor, situasiku semakin jelas. Aku tidak lagi dilibatkan dalam keputusan penting. Namaku disebut, tapi suaraku jarang didengar. Beberapa rekan bahkan mulai berani menunjukkan sikap meremehkan, seolah kejatuhanku hanya tinggal menunggu waktu. "Ani itu terlalu tinggi standarnya," kudengar seseorang berbisik. Padahal usianya sudah segitu. Aku mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Di sisi lain, beban keuangan belum juga terangkat. Upaya yang kupasang belum menunjukkan hasil. Aku mulai merasa semua pintu tertutup bersamaan. Seolah hidup sedang mengajarkanku arti kalah dengan cara paling pelan, tapi menyeluruh. Malam itu, aku duduk di samping pria Arab yang kini semakin sering menemaniku. Kami berjalan pelan di taman, tanganku berada di dalam genggamannya. Tidak ada janji besar, tidak ada rencana jauh. Hanya kehadiran yang membuatku merasa sedikit lebih kuat. Saat kami berhenti, ia memelukku. Pelukan yang tenang, tanpa tuntutan. Aku menyandarkan kepala di dadanya, memejamkan mata, membiarkan diriku lelah sejenak. Setelah itu, kami berpisah tanpa banyak kata. Aku pulang dengan langkah gontai. Di apartemen, aku duduk lama dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar kalah. Semua usaha gagal. Semua harapan terasa menjauh. Dan di titik terendah itu, aku menyadari satu hal pahit. Jika aku ingin bertahan, aku harus mengubah caraku melihat hidup. Bukan lagi sebagai perempuan yang berusaha membuktikan diri, tapi sebagai perempuan yang berani memulai ulang. Dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Aku bangun pagi itu dengan perasaan yang asing. Bukan lega, bukan juga takut. Lebih seperti pasrah yang tenang. Untuk pertama kalinya, aku berhenti memaksa hidup mengikuti rencanaku. Aku memulai hari dengan sederhana. Teh hangat, jendela terbuka, dan napas yang kutarik perlahan. Aku berbicara pada diriku sendiri, "Ani, kamu sudah berjuang cukup keras. Sekarang, berjuanglah dengan tenang." Aku mulai menyusun ulang langkahku. Bukan dengan ambisi besar, tapi dengan kejujuran. Aku mendatangi orang-orang yang masih mau mendengarkan. Aku menjelaskan tanpa membela diri berlebihan. Aku menunjukkan bukti, bukan emosi. Di luar dugaan, beberapa pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka sedikit. Tidak lebar, tapi cukup untuk kulalui. Di kantor, aku tetap datang tepat waktu. Tetap bekerja dengan rapi. Aku tidak lagi memikirkan penilaian orang. Aku fokus pada apa yang bisa kulakukan hari itu. Perlahan, sikap orang-orang berubah. Tidak hangat, tapi lebih netral. Dan itu sudah cukup. Sore itu, pria Arab itu menjemputku. Kami duduk di dalam mobil, tak langsung berjalan. Ia menatapku sejenak. "Kamu terlihat lebih tenang," katanya. Aku tersenyum kecil. Aku lelah melawan segalanya sendirian. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya erat namun lembut.
Aku membalas genggamannya. Ada rasa aman yang tidak memerlukan banyak kata. Kami makan malam sederhana. Tidak mewah. Tidak istimewa. Tapi saat kami tertawa kecil karena hal sepele, aku menyadari sesuatu. Aku masih bisa bahagia, bahkan di tengah proses bangkit. Malam itu, sebelum pulang, ia memelukku lebih lama dari biasanya. Aku tidak menolak. Aku menyandarkan kepala di bahunya, membiarkan diriku menikmati momen itu tanpa rasa bersalah. Aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Aku belum sampai di akhir perjuangan. Masalah belum sepenuhnya selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berjalan ke arah yang benar. Bukan karena aku paling kuat, tapi karena aku akhirnya berdamai dengan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, tapi terasa berbeda. Setiap langkah kecil yang kuambil kini tidak lagi dibebani rasa takut. Aku bekerja dengan ritme baru, lebih jujur pada batas kemampuanku, namun tetap tegas pada prinsip. Suatu pagi, aku kembali dipanggil ke ruang direksi. Kali ini suasananya tidak setegang sebelumnya. Mereka menyampaikan hasil evaluasi akhir. Beberapa temuan mulai menguatkan penjelasanku sejak awal. Ada keputusan yang terbukti diambil tanpa sepengetahuanku. Kami mengapresiasi sikap ibu yang tetap profesional, kata salah satu pimpinan. Aku mengangguk, menahan perasaan yang mengalir deras di dada. Tidak ada sorak, tidak ada kemenangan besar. Tapi namaku mulai dibersihkan. Dan itu lebih dari cukup. Di luar kantor, pilihanku yang dulu terasa paling berisiko akhirnya menunjukkan hasil. Kerjasama yang kujalani mulai berjalan. Tidak langsung besar, tapi stabil. Satu persatu beban di pundakku terangkat. Sore itu, aku bertemu dengannya. Pria Arab yang kini tak lagi sekadar teman bicara. Kami berjalan berdampingan, jari jemari saling bertaut. Aku bisa merasakan ketulusan dalam caranya memandangku, tanpa menghakimi masa lalu atau menuntut masa depan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, katanya pelan. Kalimat itu membuat mataku terasa hangat. Kami duduk lama, berbincang tentang hal-hal kecil. Tentang hidup, tentang kelelahan, tentang harapan sederhana. Saat ia memelukku, aku merasa tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Malam itu, aku pulang dengan senyum yang lama tak muncul. Aku menatap cermin dan melihat perempuan yang sama, namun dengan cahaya berbeda di matanya. Aku belum sempurna. Aku masih belajar. Tapi aku telah sampai di satu titik penting. Aku berhasil melewati badai tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar percaya. Akhir yang bahagia bukan lagi sekadar harapan. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Tapi aku bisa merasakannya. Cara orang memandangku di kantor mulai berbeda. Tidak lagi penuh curiga, tidak lagi setajam dulu. Beberapa yang sempat menjauh, kini kembali menyapa dengan senyum canggung. Aku tetap menjadi diriku yang biasa. Datang tepat waktu, bekerja dengan rapi, dan berbicara seperlunya. Aku tidak membalas sikap lama mereka dengan dendam. Aku memilih diam, karena ketenangan jauh lebih kuat daripada pembelaan panjang. Suatu hari, dalam rapat besar, namaku kembali disebut dengan nada hormat. Ide yang kusampaikan didengar. Bahkan dipertimbangkan. Aku melihat beberapa wajah yang dulu meremehkanku kini menunduk, sibuk mencatat, tak lagi berani berbisik. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa kembali utuh. Di luar kantor, hubunganku dengannya tumbuh alami. Kami tidak terburu-buru memberi label. Kami menikmati kebersamaan sederhana, berjalan beriringan, berbincang ringan, tertawa pelan. Sesekali ia menggenggam tanganku lebih erat, seolah ingin memastikan aku benar-benar di sana. Pernah suatu sore, kami duduk berdekatan. Bahuku bersandar di lengannya. Ia mengusap punggung tanganku pelan. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan. Tapi kehangatan itu lebih dari cukup. Aku tahu, ada orang-orang yang masih membicarakanku. Tentang pilihanku, tentang hidupku, tentang pria yang kini ada di sisiku.
Tapi kali ini, suara-suara itu tidak lagi mengusikku. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali peduli. Aku adalah perempuan yang pernah jatuh, pernah diremehkan, dan pernah hampir menyerah. Tapi aku juga perempuan yang bangkit dengan caraku sendiri. Dan ketika aku melangkah pergi dari ruang rapat hari itu, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak lagi berdiri di bawah siapapun. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan yang selalu indah, tapi perjalanan yang membentukku menjadi perempuan yang lebih utuh. Aku, Hajah Ani, pernah berdiri di titik di mana segalanya terasa rapuh. Karierku diuji, keuanganku terguncang, dan harga diriku sempat dipertanyakan. Aku pernah direndahkan, bukan dengan suara keras, tapi dengan sikap yang pelan namun menusuk. Namun hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak. Di kantor, posisiku kembali kokoh. Tidak dengan sorak kemenangan, tapi dengan kepercayaan yang tumbuh kembali. Orang-orang yang dulu meremehkan kini memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, aku tidak mudah digoyahkan. Dalam hidup pribadiku, aku akhirnya berani memilih. Bukan memilih karena kesepian, bukan karena tekanan usia, tapi karena ketenangan. Pria Arab yang kini berjalan di sisiku tidak pernah memintaku berubah. Ia menerima aku sebagai perempuan dengan masa lalu, luka, dan kekuatan. Kami berjalan berdampingan, sesekali tangannya menggenggam tanganku. Ada hari-hari di mana kami hanya duduk diam, menikmati kebersamaan tanpa kata. Dan di sanalah aku menemukan makna baru tentang cinta, hadir tanpa menguasai. Aku tahu, tidak semua orang akan memahami pilihanku. Akan selalu ada bisikan, penilaian, dan anggapan bahwa aku terlalu memilih. Tapi aku tidak lagi menjelaskannya. Karena aku tahu apa yang layak untuk hidupku. Jika ada pelajaran dari semua ini, maka itu adalah satu hal sederhana. Perempuan tidak harus muda untuk bermakna. Tidak harus sempurna untuk dicintai. Dan tidak harus menjelaskan dirinya pada dunia. Aku pernah jatuh. Aku bangkit. Aku memilih dengan tenang. Dan pada akhirnya, mereka yang pernah merendahkanku hanya bisa tertunduk melihatku melangkah pergi.